Suatu malam yang terasa sangat panjang dan begitu menegangkan harus dilewati Kelly saat dirinya tengah berada di rumah pacarnya, di mana ia satu-satunya orang yang berhasil bersembunyi dari 4 orang perampok yang tiba-tiba datang dan menguasai rumah pacarnya tersebut. Halo semuanya, kembali lagi di Gob Studio. Kisah kali ini datang dari film yang berjudul Tiger House tahun 2015. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, kita langsung saja gokan ke pembahasannya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan ketika Kelly menyelinap masuk ke dalam kamar pacarnya yang bernama Mark. Hal nekat tersebut terpaksa ia lakukan karena beberapa hari ini Mark begitu sulit untuk ia hubungi. Mark mengatakan jika ibunya telah menemukan sebuah bungkusan kecil di dalam saku celananya yang diduga sebagai narkoboy, sehingga ia pun harus pasrah saat HP-nya terpaksa disita serta dilarang untuk keluar rumah terlebih dahulu sebagai bentuk hukuman dari sang ibu. Kelly sendiri merupakan seorang pesenam handal profesional. Sementara itu Mark adalah seorang mahasiswa yang menjadi harapan satu-satunya bagi sang ibu. Saat ini Mark tinggal di sebuah rumah yang sangat besar bersama ibunya yang berprofesi sebagai seorang dokter dan mempunyai seorang ayah tiri yang bekerja sebagai pegawai bank. Namun sepertinya Kelly bukanlah satu-satunya orang yang menyelinap masuk di malam tersebut. Tampak ada orang tadi kenal yang dengan mudahnya menghabisi seekor anjing penjaga. 50 times. Shift was a bloody nightmare. Kembali ke kamar yang ketika itu Mark terlihat begitu panik karena tiba-tiba ibunya telah mengetuk pintu kamarnya. Ia pun berusaha menyembunyikan Kelly di dalam sebuah selimut hingga kemudian bergegas segera menemui ibunya yang ternyata hanya untuk sekedar menyuruhnya belajar. Di sini ibunya pun sempat menyinggung tentang kedekatan Mark dan Kelly yang ternyata ibunya tak menyetujui hubungan mereka berdua. Karena Kelly dianggap berasal dari keluarga yang tak jelas sehingga bisa membawa pengaruh buruk untuk anak satu-satunya ini. Disusul oleh ayah tirinya yang baru saja menyadari kalau anjing peliharaannya telah menghilang. Ia pun menyuruh Mark untuk segera mencari anjingnya tersebut karena khawatir akan membahayakan hewan ternak. Kelly yang mendengar percakapan Mark dan ibunya merasa sakit hati dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah pacarnya ini. Namun Mark dengan sigap langsung mengunci jendela kamarnya serta memaksa Kelly agar tetap tinggal bersamanya. Mark. Singkat cerita, Mark pun sudah berada di halaman rumahnya untuk mencari anjingnya yang menghilang. Seperti yang kita ketahui, kalau anjing penjaganya tersebut sudah tewas dan pastinya telah mereka sembunyikan di tempat yang tidak diketahui. Sementara itu, Kelly yang bersembunyi di atas hanya bisa pasrah ketika ibunya Mark menemukan alat tes kehamilan di dalam tas miliknya yang lupa ia sembunyikan sebelumnya. Si ibu pun merasa curiga dan sempat melihat ke atas, namun ia tak memperdulikan kecurigaannya tersebut, lalu kemudian segera pergi dari kamar anaknya ini. Selang beberapa lama, Mark pun telah kembali ke kamarnya tanpa bisa menemukan anjing peliharaannya. Di sini ia pun marah ketika mengetahui Kelly masih menyimpan panah yang telah melukai kakinya beberapa waktu lalu. Dan panah tersebut merupakan panah yang dipakai Mark saat ia bercanda di awal film tadi. Di sisi lain, tanpa mereka sadari sudah ada beberapa orang bertopeng yang telah berada di halaman rumah, yang sudah bisa dipastikan jika orang-orang tersebut merupakan para perampok. Sekarang para perampok itu pun telah berhasil memasuki rumah ini tanpa kesulitan sedikit pun. Sementara di kamar, Kelly mengaku kalau saat ini dirinya sedang dalam keadaan hamil. Namun sebelum mereka membahasnya lebih jauh, Mark mendengar sesuatu yang sangat mencurigakan di dalam rumahnya. Tanpa menunggu lama, ia pun bergegas keluar untuk mencoba mencari tahu. Tapi inilah yang terjadi. Leave me. Terdengar begitu keras teriakan Mark di bawah sana yang seketika membuat Kelly menjadi panik. Namun sialnya ia sama sekali tak bisa keluar dari tempat tersebut karena sebelumnya Mark telah mengunci jendela kamarnya ini. Dan di sini kita bisa melihat salah satu perampok sedang meringis kesakitan dengan Mark yang sudah berhasil mereka amankan. Kemudian mereka pun membawa temannya yang terluka ini ke dalam kamar Mark tempat di mana Kelly berada. Beruntung Kelly terlebih dahulu bersembunyi di bawah ranjang sebelum para perampok ini tiba. Dengan begitu rumah besar ini pun telah berhasil 4 perampok ini kuasai. Meskipun belum menyadari jika masih ada Kelly yang tengah bersembunyi di antara mereka saat ini. Mereka terdiri dari Shane yang menjadi ketua atau otak dari rencana ini. Kemudian Callum yang menjadi anggota termuda sekaligus orang yang dianggap paling berbahaya. Dan diikuti oleh 2 orang lainnya bernama Rick dan Speta.
Meskipun sedang dalam keadaan terluka parah, namun Shen masih bisa mengarahkan teman-temannya ini untuk segera menjalankan semua rencananya. Dan sepertinya mereka akan merampok sebuah bank dengan memanfaatkan akses dari ayah Mark yang seorang pegawai bank itu sendiri. Reg dan Speta pun sudah berada di kamar orang tua Mark untuk menyuruh ayah tirinya agar segera bersiap-siap. Sementara Callum sendiri diperintahkan untuk menemani Shen yang semakin lemah akibat sudah terlalu banyak kehabisan darah. Sempat terjadi ketegangan ketika saat itu Callum tanpa sengaja menjatuhkan tas milik Kelly yang untungnya ia sama sekali tak menyadari hal tersebut. Melihat itu, Kelly pun dengan sangat berhati-hati berusaha untuk meraih tas miliknya ini, dan untungnya ia bisa mendapatkannya tanpa diketahui oleh kedua orang itu. Tak lama kemudian, Speta pun masuk dan langsung diminta Callum untuk membantunya mengangkat tempat tidur sebagai cara agar bisa menghentikan pendarahan dengan memposisikan tubuh Shen sedikit miring ke atas. Informasi tersebut ia dapatkan di internet yang sekaligus ini akan membuat mereka bisa dengan mudah menemukan Kelly yang tengah bersembunyi di bawah ranjang. Namun beruntung di sini Callum terlebih dahulu menyadari jika Ibu Mark merupakan seorang dokter saat melihat screensaver dari sebuah laptop. The wife. Dibawalah si ibu segera ke kamar tersebut agar segera menangani Shen yang sudah semakin melemah akibat terlalu banyak kehabisan darah. Sementara Kelly sendiri masih anteng berada di bawah ranjang, dan dengan perasaan gugup ia pun berusaha menulis sebuah pesan yang sial baterai HP-nya keburu habis sebelum ia sempat mengirimkannya. Ternyata luka yang dialami Shen ini terlihat begitu parah akibat luka tusukan dari sebuah pecahan kaca yang lumayan cukup besar. Sehingga wajar saja jika saat ini kondisinya semakin melemah dikarenakan sudah banyak sekali kehabisan darah. Dengan alasan keterbatasan alat, si ibu pun tak bisa melakukan lebih jauh lagi. Begitu juga ketiga orang perampok ini tak mau mengambil risiko dengan membawa Shen menuju ke rumah sakit. Dirasa sudah cukup, si ibu pun kembali disekap di kamarnya bersama Mark. Dan di pagi itu mereka telah bersiap-siap untuk segera menjalankan semua rencananya dengan Reg yang sudah berpakaian lengkap menyamar sebagai anggota polisi. Reg pun meminta agar Callum menemani Shen dan menghilangkan noda darah ataupun DNA yang menempel di ruangan tersebut. Untuk kemudian ia pun langsung berangkat menuju bank bersama Speta dan ayah tirinya Mark. Callum pun sudah menyiapkan bahan bakar untuk menghilangkan noda darah atau DNA Shen yang menurutnya hanya bisa dilenyapkan dengan cara membakar kasur tempat Shen berbaring saat ini. Tak lama mereka pun menerima telepon dari Speta yang mana ia mengabarkan jika rencananya telah berjalan dengan sangat baik. Dan walaupun dirinya dalam keadaan lemah, Shen terus mengarahkan teman-temannya ini agar selalu berhati-hati serta bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Di sini kita pun bisa melihat bagaimana Callum begitu bersemangat saat mendengarkan kawannya yang sedang melakukan perampokan. Sementara Kelly sendiri mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka berdua dengan diam-diam melemparkan sebuah jam yang telah ia setting alarmnya. Hello? Tiba-tiba perhatian mereka pun teralihkan oleh bunyi alarm yang kesempatan itu bisa Kelly manfaatkan untuk segera keluar dari persembunyiannya. Kemudian ia pun langsung bergegas menuju kamar tempat di mana Mark dan ibunya disekap. Namun di saat itu juga terdengar suara dari seorang pria yang memanggil-manggil nama pemilik rumah. Dan ternyata Callum pun telah menyadari adanya orang asing yang sepertinya orang ini merupakan saudara ataupun kerabat dari keluarga Mark yang hanya berniat untuk berkunjung saja. Sementara Kelly sendiri terlebih dahulu bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi sambil memantau apa yang akan terjadi. Saat memasuki kamar, pria ini pun merasa kebingungan ketika melihat Mark dan ibunya dalam keadaan terikat, diikuti oleh Callum yang tanpa basa-basi langsung menghabisi pria tersebut dengan begitu membabi bagong. Kemudian Callum pun masuk ke dalam kamar mandi tempat di mana Kelly bersembunyi saat ini. Tampak raut wajah kepuasan dari seorang psycho setelah berhasil menghabisi korbannya dengan cara yang sangat sadis. Tak lupa ia pun menandai tangannya untuk menunjukkan jumlah orang yang telah ia bunuh di dalam hidupnya. Ada 3 tanda sebelumnya, yang berarti total orang yang telah ia bunuh sekarang berjumlah 4 orang. Dan itulah alasan kenapa Shen meminta Callum untuk tetap tinggal bersamanya saat ini. Karena dengan karakter Callum yang sangat-sangat berbahaya, Shen khawatir rencananya akan gagal jika sampai Callum ikut dalam aksi perampokan. Tak puas sampai di situ, Callum yang masih bergairah setelah membunuh, sekarang ia pun berniat akan memperkaos ibu Mark tepat di hadapan mata anaknya sendiri. Beruntung saat itu tiba-tiba Kelly muncul dan langsung menusuknya dengan sebuah gunting. Dan meskipun dirinya sempat tertangkap, namun Kelly yang merupakan seorang pesenam handal pun akhirnya bisa terlepas dan langsung bergegas untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi karena panik, Kelly pun memilih kembali berlari menuju kamar Mark dan bersembunyi di atas yang justru malah membuat dirinya harus terjebak di dalam.
Dengan menggunakan sebuah bor, Callum pun mencoba untuk menghancurkan pintu atap ini. Sedangkan di atas, Kelly telah menemukan panahan milik Mark yang sialnya tak bisa ia gunakan begitu saja karena tak ada busur panahnya. Dan satu-satunya busur panah ini adalah yang ada di dalam tas miliknya yang berada di bawah. Tak lama kemudian, Callum pun telah berhasil membuka pintu ini dengan secara paksa. Lantas ia pun langsung naik ke atas untuk segera menangkap Kelly. Dan meskipun di sini ia tak bisa menemukannya begitu saja, namun Callum tahu kalau saat ini Kelly tengah bersembunyi dalam ketakutan. Karena pastinya ia begitu yakin Kelly tak mungkin bisa melarikan diri dari ruangan tersebut. Tapi nyatanya ia pun harus dibuat begitu marah ketika menyadari kalau dirinya telah berhasil dikelabui. Kelly yang tiba-tiba muncul di belakang segera turun keluar dan tak lupa ia pun untuk mengganjal pintunya ini. Namun sialnya di bawah Kelly sudah ditunggu oleh Shane yang menghadang dengan menodongkan pistol kepadanya. Kelly pun hanya bisa pasrah sambil menangis dan memohon agar Shane tidak membunuhnya. Shane pun hanya tertawa ketika melihat Kelly yang begitu ketakutan. Kemudian ia pun bertanya apakah Callum telah membunuh seseorang, yang tentu saja Kelly pun menjawab ya, meskipun ia tak kenal sama orang yang telah menjadi korban kebuasan Callum. Dan entah apa alasannya, Shane malah menyuruh Kelly untuk segera pergi dari tempat tersebut tanpa melukainya sedikit pun. Tanpa membuang waktu, Kelly pun bergegas menuju kamar tempat di mana Mark dan ibunya disekap. Lalu kemudian Kelly pun segera membebaskan mereka untuk langsung membawa Mark dan ibunya ini pergi. Namun langkahnya harus terhenti karena lagi-lagi Shane sudah berada tepat di depan pintu sambil menodongkan pistol. Sebenarnya Shane sama sekali tak punya niatan untuk membunuh mereka semua. Justru di sini ia mengaku sangat ketakutan dan menyampaikan penyesalannya atas apa yang telah ia lakukan saat ini. Tapi sial bagi Mark dan ibunya malah harus kembali tertangkap oleh Speta dan Reg yang secara tiba-tiba muncul, di mana Mark dan ibunya mengira jika mereka berdua adalah para petugas yang akan menyelamatkannya. Saat itu juga Callum menelpon jika dirinya telah terjebak di dalam atap dan memberitahukan kalau masih ada seorang gadis yang sedang berkeliaran di rumah ini. Girl as well. So she's seen his face. Informasi tersebut membuat keberadaan Kelly pun menjadi terancam, di mana ruang geraknya semakin terbatas di saat dirinya harus mencari cara untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Karena tentunya mereka tak akan pergi begitu saja sebelum bisa menghabisi Kelly yang dianggap sebagai ancaman atau saksi dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Terlebih tak ada lagi jalan bagi dirinya untuk bisa keluar melarikan diri, karena semua akses masuk rumah tersebut telah mereka kunci. Seketika ia pun ingat dengan kunci jendela kamar Mark yang alhamdulillahnya berhasil ia temukan. Namun di saat itu pula terdengar suara langkah Reg yang menuju ruangan tersebut untuk segera membebaskan Callum yang terjebak. Setelah bebas, mereka berdua pun berbagi tugas di mana Callum yang sebelumnya gagal menangkap Kelly pun begitu bersemangat untuk kembali memburunya. Sementara Rick bertugas membakar kamar Mark sebagai cara agar tak ada jejak yang telah mereka tinggalkan. Sebelum melakukan itu, Rick pun terlebih dahulu mengambil korek yang ada di dalam saku rompinya Shane, dan kesempatan tersebut Kelly manfaatkan untuk segera mengambil anak panah yang ada di dalam tas miliknya. Lalu kemudian kembali naik ke atas sesaat Rick kembali datang. Ia pun langsung menyiramkan bahan bakar ini ke semua penjuru kamar tersebut. Sementara di atas Kelly tengah mempersiapkan diri sambil menunggu momen yang tepat. Dan ketika Rick mulai menyalakan korek apinya, dengan segera Kelly menembakkan panahnya yang mengarah tepat ke bagian jantungnya sampai membuatnya tersungkur. Meski begitu, Rick masih sempat membakar kamar ini sehingga dengan cepat api menjalar ke berbagai arah. Sebelum pergi, Kelly pun terlebih dahulu mengambil kembali anak panahnya, dan beruntung ia masih bisa selamat sebelum ledakan besar menghancurkan ruangan tersebut. Tak berhenti di situ, Kelly pun berhasil menumbangkan Speta yang ketika itu tengah berada di luar rumah. Meskipun sempat terjadi pertarungan di dalam air, namun karena Speta dalam keadaan terluka parah, Kelly pun bisa dengan mudah mengatasinya. Dengan tewasnya Rick dan Speta berarti sekarang yang tersisa hanyalah Shane dan Callum. Dan tentu saja Kelly pun hanya berniat untuk menghabisi Callum karena dengan apa yang ditunjukkan Shane terhadap dirinya serta luka yang dialami oleh Shane membuatnya berpikir jika Shane bukanlah orang yang berbahaya. Di sini Kelly pun sempat menemukan ayah tiri Mark dalam keadaan terikat di dalam sebuah mobil dengan sejumlah uang yang begitu banyak. Kelly hanya memintanya untuk segera pergi sebelum mereka membunuhnya. Run. Di balik sebuah jendela, Kelly melihat Callum yang tengah bersantai sambil membuat makanan karena pastinya ia sangat lapar setelah lama terkurung di atas. Dengan cerdiknya, Kelly pun mengetuk jendela untuk memberikan kode seolah-olah dirinya adalah bagian dari mereka. Terlebih sampai saat ini Callum sama sekali belum mengetahui jika kedua orang temannya yaitu Rick dan Speta sudah tewas terbunuh. Lantas ia pun segera pergi keluar tanpa mencurigai jika sebenarnya itu adalah Kelly. Lalu inilah yang terjadi. Lagi-lagi Kelly pun berhasil mengelabuinya dan sekarang Callum pun sudah tak bisa berbuat banyak akibat luka tembak yang telah ia dapatkan. Dan di sini kita bisa melihat kondisi Shane yang sepertinya sudah tak bernyawa lagi. Tak lama kemudian muncul ayah tiri Mark sambil membawa sebuah scoop. Tapi tiba-tiba
Dengan apa yang diperlihatkan ayah tiri Mark barusan, sekarang bisa disimpulkan jika ternyata dia adalah salah satu orang yang ikut terlibat dalam aksi perampokan ini. Lebih jauh dari itu, dia adalah orang yang telah mengatur skenarionya, yang mana nantinya dia memposisikan diri seolah-olah menjadi korban dari Shane dan kawan-kawan, yang semua kejadiannya sudah terekam jelas di dalam CCTV. Namun karena Shane yang telah terluka cukup parah, serta kehadiran Kelly yang tidak mereka perkirakan membuat semuanya menjadi berantakan. Meski begitu, kesepakatan mereka ini masih berlanjut untuk sama-sama mendapatkan bagiannya masing-masing. Sekarang Kelly pun telah menjadi orang yang akan memegang kendali, dan tentunya dia harus segera menghabisi Kelly sebagai orang yang telah terlalu banyak mengetahui perbuatan jahat mereka. Tapi tiba-tiba rupanya Shane masih hidup dan memilih untuk menghabisi Callum, yang setelah itu sepertinya ia pun benar-benar sudah innalillahi. Kelly pun berhasil memanfaatkan situasi tersebut dan berbalik mengancam ayah tirinya Mark sehingga tak ada lagi yang bisa ia lakukan sekarang. Selain mengaku kalau sebenarnya ia ingin menjalani hidup dengan tenang di usianya yang sudah semakin tua, terbebas dari hutang, jauh dari seorang psycho dan anak pengacau, yang kata-kata ini pastinya ditujukan untuk Mark dan ibunya. Namun tanpa ia sadari, perkataannya ini telah ibu Mark dengar, yang secara tiba-tiba muncul sambil membawa shotgun. Hingga inilah yang terjadi. You can trust me. There's no need to point that thing at me. Dengan rumah yang sudah habis terbakar serta tewasnya Shane dan kawan-kawan membuat bukti atau jejak mereka pun secara otomatis ikut lenyap dengan sendirinya. Sementara waktu, Kelly dan Mark pun memilih untuk berpisah terlebih dahulu, menjalani kehidupannya masing-masing dengan sama-sama membawa sejumlah uang yang begitu banyak dari hasil perampokan. Dan film pun tamat.